Palang Merah Indonesia atau yang kita kenal dengan PMI adalah salah satu organisasi nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dan telah berdiri sejak tanggal 17 September 1945 hingga sekarang. Tugas pokok PMI adalah membantu pemerintah Indonesia dalam bidang sosial kemanusiaan yang meliputi kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana, pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta pelayanan transfusi darah. Dalam aksi-aksi kemanusiaannya, PMI selalu memegang teguh 7 prinsip dasar Gerakan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. 76 tahun PMI mengantarkan jasa mendharma baktikan demi kemanusiaan. PMI adalah mitra pemerintah yang selalu ada di masyarakat. PMI adalah organisasi sosial netral yang selalu membantu masyarakat. Seluruh petugas dan tamu yang masuk ke area PMI wajib mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh. Sebelum kegiatan donor dilakukan, perlu adanya persiapan logistik, di antaranya persiapan kantong darah, bahan habis pakai, dan snack donor. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum donor darah adalah mengisi formulir pendaftaran donor, membaca dan mengisi form yang berisi tentang pertanyaan riwayat medis, dan menandatangani formulir pendaftaran. Kemudian melakukan pengukuran berat badan. Berat badan minimal 50 kg untuk donor konvensional. Untuk donor apresis minimal 60 kg bagi perempuan dan 55 kg bagi laki-laki. Melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan rentang tekanan darah normal 110/70 hingga 150/100 mm Hg. Melakukan pemeriksaan HB. HB yang memenuhi syarat adalah 12,5 hingga 17 gram per desiliter. Melakukan pemeriksaan golongan darah dan resus hingga tahap diwawancara oleh dokter. Setelah lolos pemeriksaan, calon pendonor diwajibkan untuk mencuci lengan tangan kembali agar steril sebelum dilakukan proses pengambilan darah. Proses pengambilan darah ini memerlukan waktu sekitar 5 hingga 10 menit tergantung pada ukuran pembuluh darah dan kekentalan darah calon pendonor. Selain donor darah whole blood konvensional, PMI Kota Balikpapan juga telah mengoperasikan alat apresis sejak tahun 2016 loh. Untuk proses pengambilan darah trombosit dengan metode trombopresis dan juga digunakan untuk pengambilan darah plasma konvalesen dengan metode plasmapresis. Pengambilan darah ini dilakukan dengan bantuan alat, yaitu mesin apresis Haemonetics, di mana komponen darah yang diinginkan langsung dihasilkan oleh mesin dengan lama proses pengambilan darah kurang lebih 60 menit. Sekedar informasi, sejak akhir Januari 2021, PMI Kota Balikpapan turut melakukan gerakan nasional donor plasma konvalesen oleh penyintas COVID yang digunakan sebagai terapi tambahan bagi pasien COVID-19 yang membutuhkan. Dan PMI telah mendistribusikan ke 13 rumah sakit, baik di dalam dan di luar Kota Balikpapan. Penyintas COVID-19 bisa mendonorkan darah jika memiliki antibodi minimal 132 unit per mikroliter, minimal 1 bulan dan maksimal 3 bulan sejak dinyatakan positif dengan gejala demam disertai 2 gejala lainnya. Memiliki hasil positif PCR atau positif antigen beserta surat keterangan sembuh dari fasilitas kesehatan. Penyintas yang memenuhi kriteria akan dilakukan pengambilan sampel darah untuk melihat kadar antibodi dan dilakukan pemeriksaan IMLTD. Setelah hasil memenuhi kriteria, dilakukan proses pengambilan darah plasma konvalesen dengan metode plasmapresis dengan durasi kurang lebih 60 menit.
Setelah proses pengambilan darah selesai, pendonor akan dipersilakan untuk beristirahat sejenak sambil menikmati snack donor yang diberikan oleh PMI. Bagi pendonor yang sudah mendonorkan darah minimal 2 kali akan mendapatkan kartu donor. Dan fakta menariknya, PMI memberikan penghargaan terhadap para pendonor berupa piagam penghargaan kepada donor darah sukarela yang telah mendonorkan darah sebanyak 10 kali, 25 kali, 50 kali, 75 kali, dan 100 kali. Yang lebih istimewanya lagi, penyematan penghargaan pendonor ke 100 kali akan disematkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Keren kan, bosku? Setiap kantong darah yang berhasil diambil akan dilakukan pemeriksaan terhadap 4 parameter infeksi menular lewat transfusi darah, di antaranya hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis menggunakan metode ECLIA. Sampel darah diputar menggunakan alat sentrifuge 5702 dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit untuk mendapatkan serum. Kemudian serum yang dihasilkan dimasukkan ke dalam mesin Cobas E601 atau E411 selama kurang lebih 30 menit untuk mendapatkan hasil. Proses ini merupakan kegiatan pengamanan darah dengan menggunakan reagen dan peralatan yang berstandar nasional untuk menghasilkan darah yang aman dan berkualitas. Darah yang telah lulus screening dengan hasil sehat dapat dilanjutkan ke proses pengolahan, sedangkan darah yang tidak lulus uji atau reaktif akan dimusnahkan, dan pendonor dihubungi untuk diinformasikan hasil pemeriksaannya dan dilakukan konseling oleh dokter. Darah sehat yang telah bebas dari penyakit menular, selanjutnya kita sebut dengan whole blood atau darah lengkap, akan diolah menjadi beberapa produk darah seperti PRC atau sel darah merah pekat, TC, trombosit, FFP atau plasma segar beku, atau PK, plasma konvalesen. Untuk membuat produk PRC dilakukan 1 kali proses pemutaran menggunakan refrigerator centrifuge dengan kecepatan 380 rpm pada suhu 22 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk membuat trombosit dilakukan pemutaran kedua dengan kecepatan 1500 rpm pada suhu 22 derajat Celcius selama 15 menit. Sedangkan untuk membuat produk FFP, dilakukan pemutaran dengan kecepatan 1500 rpm pada suhu 4 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian plasma dibekukan di plasma freezing selama 50 menit. Untuk menghasilkan produk darah tersebut, dilakukan pemisahan dengan menggunakan alat plasma separator. Setelah terpisah, produk ditimbang volumenya. Secara keseluruhan, proses pengolahan darah ini membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Produk yang sudah siap ini kemudian dirilis dan diberi label produk. Produk darah ini kemudian disimpan di lemari penyimpanan khusus. Whole blood dan PRC disimpan pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius dan dapat bertahan selama 35 hari. Trombosit disimpan pada suhu 21 hingga 24 derajat Celcius bertahan selama 5 hari di penyimpanan khusus yang bernama agregator platelet. FFP dan PK disimpan pada suhu minus 30 derajat Celcius bertahan selama 1 tahun loh. Sebelum darah diberikan kepada pasien, harus dilakukan proses uji silang serasi antara sampel darah donor dan sampel darah pasien. Proses ini akan menjadi penentu apakah darah akan cocok atau match dan apakah darah aman saat ditransfusikan. Mulai dengan proses validasi formulir permintaan pasien, pemeriksaan golongan darah, cell grouping, dan serum typing. Mengambil kantong darah sesuai kebutuhan, dan melakukan proses cross-matching. Proses pemeriksaan ini umumnya akan memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam. Setelah melalui serangkaian panjang, darah tersebut siap didistribusikan ke rumah sakit. Darah akan di-packing menggunakan cool box yang dilengkapi dengan ice pack dan termometer digital. Dalam proses ini, perlu diperhatikan agar suhu darah tetap terjaga untuk menjaga kualitas dan rantai dingin darah agar tidak rusak dan aman ditransfusikan kepada pasien.
Assalamualaikum. Halo, salam sehat, salam kemanusiaan. Saya Slamet Haryono, warga Surabaya. Pernah dirawat di Rumah Sakit Tranuyoso, Balikpapan karena COVID-19 dan telah menerima transfusi plasma konvalesen sebanyak 5 kantung darah dari PMI dan Rumah Sakit Tranuyoso. Setelah menerima transfusi, kondisi saya berangsur membaik dan sekarang sudah sembuh, alhamdulillah. Buat teman-teman penyintas, ayo donor plasma konvalesen di PMI bersama bantu mereka yang masih berjuang melawan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum. Halo sahabat PMI, donor yuk dengan syarat sehat jasmani rohani, usia 17-60 tahun, berat badan minimal 50 kg, tidak meminum obat, bagi wanita tidak sedang menstruasi, hamil, atau menyusui. Dengan donor darah, kita bisa mengurangi resiko penyakit jantung, bisa meningkatkan produksi sel darah merah, bisa menyelamatkan nyawa orang lain, dan masih banyak lagi. So, kenapa ditunda lagi? Ayo kita donor ke PMI. Nah, sudah lebih paham kan dengan perjalanan si darah? Jadi, jangan heran ya kalau proses pengolahan darah itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Ini semua dilakukan agar darah yang diolah benar-benar sehat, berkualitas, serta aman untuk ditransfusikan kepada pasien. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan memotivasi kita untuk hidup sehat dengan donor darah. Donor darah itu keren!